Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 501, Si Yu vs Kaisar Kong 7. Tubuhnya ditutupi tato beruang kacang. Tepuk tangan untuk manusia panda. Retakan. Di hadapan skill pertahanan tentara tingkat maksimal, Space Slash pertama-tama menghancurkan membran cahaya kemasan yang tak tertembus, dan kekuatannya berkurang 1 poin. Kemudian, itu menghancurkan lapisan pengerasan hitam di tubuh Eleven, dan kekuatannya menurun lagi. Kekuatan menakutkan dari Void Mantis memang membuat Eleven dan Si Yu terdiam. Hanya dalam sekejap, itu langsung menghancurkan pertahanan terkuat yang dibentuk oleh banyak keterampilan berturut-turut. Selain itu, pemotongan spasial masih berlangsung lebih dalam. Langkah selanjutnya adalah langsung menebas armor Eleven. Untungnya, tubuh yang telah diperkuat oleh baja temper dan tulang besi yang diperkuat tidak untuk dipamerkan. Selain itu, fisik 11 pada awalnya sebanding dengan naga suci. Pada saat ini, tebasan spasial akhirnya tidak dapat mengambil langkah maju lagi dan berhenti di sini. Itu hanya meninggalkan luka panjang dan dangkal di armor Eleven. Itu tidak bisa berlanjut dan diserap oleh lapisan terdalam dari Overload Body Armor. Di saat yang sama, karena keberadaan Overload Body Armor, Eleven tidak merasakan kerusakan atau benturan apapun. Tubuh dan pikirannya masih bisa bereaksi dengan bebas. Mengaum. Sampai sekarang, tidak ada hewan peliharaan yang menolak tebasan spasial. Di bawah raungan Eleven, tinju besi keras yang selangkah lebih lambat dari serangan Void Mantis langsung menempel dengan substansi spasial putih dan menabrak Void Mantis di depannya. Meskipun kemahiran skill Space Quick Eleven paling banyak pada level mahir, ini adalah skill elemen ganda dari logam dan ruang. Dengan peningkatan pengerasan, dengan pencegahan melilitnya, dan dengan Eleven yang menempatkan transformasi raksasa tingkat penuh pada gelombang Space Quick, kekuatan keterampilan super yang awalnya mahir ini segera tidak kalah dengan Space Slash barusan. Itu turun dengan keras saat pupil Void Mantis mengerut. Pada saat ini, Void Mantis memang tercengang, karena ini memang pertama kalinya serangannya dipertahankan. Sejak menjaga reruntuhan ini, bahkan jika bertemu dengan hewan peliharaan anak-anak kaisar luar angkasa, tidak ada yang berani menghadapi pemotongan spasial secara langsung. MYB0XN0VL. Tapi sekarang, hewan peliharaan ini telah melakukannya. Terlebih lagi, setelah menerima serangan secara langsung, tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Itu menghubungkan serangan yang menakutkan seperti air yang mengalir. Bahaya. Void Mantis merasakan ancaman. Gerakannya memang cepat. Bahkan jika Eleven bereaksi tepat waktu, itu masih langsung berteleportasi ke arah yang berlawanan dari serangan itu. Namun, kesadaran reaksi Eleven juga bereaksi sangat cepat di bawah stimulasi ganda penglihatan super dan pelindung petir. Itu langsung mengubah tinju lurusnya menjadi tinju getaran atas dan melakukan getaran sembarangan. Ledakan. Skill Space Quick, ditingkatkan dengan transformasi raksasa level maksimal, secara langsung menghancurkan ruang seperti kaca. Kemudian, getaran spasial yang mengerikan menyapu ke segala arah tanpa pandang bulu. Serangan spasial langsung semacam ini jauh lebih mengancam hewan peliharaan spasial daripada atribut lainnya. Setelah Void Mantis diteleportasi, ia segera menggunakan kontrol spasial untuk memperbaiki ruang. Getaran spasial yang menyebar dengan cepat masih langsung menelannya. Bang! Pupil Void Mantis mengerut, dan itu langsung berubah menjadi meteor hitam yang terhempas ke kejauhan. Namun, dengan kontrol spasial yang sempurna, serangan barusan memang banyak diimbangi olehnya. Itu tidak menderita banyak kerusakan itu sendiri, tetapi diserang tidak seperti sebelumnya, ditambah dengan pencegahan tingkat penuh, mengejutkan Void Mantis. Rasanya pria di depannya lebih kuat dari lawan manapun yang datang sebelumnya. Siapa itu? Urutan 11. Bab 502, Pandangan Dunia Hancur, 1. Pada awalnya, ketika Void Mantis melihat Eleven dalam pakaian pembersih es, ia mengira itu adalah balok es elemen es. Pada akhirnya, saat Eleven menerobos baju es dan menahan serangan itu, Void Mantis menyadari bahwa ini bukan balok es, tapi balok besi. Seluruh tubuhnya terbuat dari logam dan keras. Itu adalah makhluk tingkat raja dengan pertahanan tertinggi yang pernah dilihatnya. Itu benar-benar mengandalkan metode pertukaran cedera untuk serangan balik. Selain itu, ia telah menguasai keterampilan kerusakan spasial skala besar yang sangat kuat, yang benar-benar mengejutkan Void Mantis.
Jika bukan karena fakta bahwa pencapaian Spatial Eleven tidak kuat dan mengandalkan kekuatan kasar, memungkinkan belalang untuk menetralisir banyak getaran di bawah perbaikan spasialnya, The Void Mantis merasa itu akan langsung jatuh di sini. Ledakan. Saat Void Mantis masih meratap, di kejauhan, kilat biru menyambar di depan telapak tangan Eleven. Meriam elektromagnetik gempa luar angkasa. Ledakan. Bola meriam logam yang telah diberi atribut spasial ditembakkan oleh Eleven satu demi satu, mengunci ke Void Mantis yang terbang. Bola meriam itu merobek ruang dan berkedip dengan kilat. Melihat ini, Void Mantis menstabilkan tubuhnya dan berteleportasi menjauh dari bola meriam. Namun, di sisi lain, saat Eleven menggoyangkan telapak tangannya, bola meriam dengan cepat mengubah lintasannya di bawah kendali gaya elektromagnetik. Seperti bola meriam udara, itu terus mengunci Void Mantis yang telah berteleportasi ke arah lain. Pisau spasial. Ketika Void Mantis melihat bahwa bola meriam masih bisa melacak musuh, ia langsung mengayunkan kedua bilahnya. Pada saat berikutnya, bilah spasial muncul di depan bola meriam tanpa peringatan apapun, membelah meriam elektromagnetik Space Quake menjadi dua. Serangan super kuat Eleven langsung diiris terbuka seperti tahu di bawah bilah spasial. Mengaum. Namun, ini hanya digunakan oleh Eleven untuk menarik perhatian musuh. Pada saat ini, dengan kilatan petir, 11, yang mengenakan kedalaman armor guntur, juga muncul di atas Void Mantis dengan kilat. Dia mengangkat tangan besinya, ingin melukai orang ini lagi. Transformasi raksasa, gempa luar angkasa. Sebuah tinju turun dari langit. Sebuah tinju besi besar berdiameter puluhan meter yang menyapu ruang angkasa turun dengan keras. Tinju besi mengguncang ruang, dan pencegahan menyapu langit. Namun, reaksi dan kecepatan Void Mantis lebih cepat. Sebelum getaran mempengaruhi stabilitas spasial tempat ini, ia berhasil berteleportasi di atas 11, bahkan lebih gesit daripada kedalaman armor guntur. Sangat cepat, Siyu tiba-tiba melihat ke langit. Astaga, Void Mantis mengayunkan kedua bilah hitamnya lagi. Kali ini, Space Slash, Space Blade, dan Space Control berkumpul di bilah spasial yang muncul dan menebas Eleven di bawah. Tarian pedang spasial. Bang! Tarian pedang yang memenuhi langit mengenai tubuh Eleven dan menghancurkan armor yang tidak bisa ditembus dan dikeraskan lagi. Kali ini, lukanya bahkan lebih dalam, bahkan secara langsung membelah armor Eleven sendiri, menyebabkan luka mengejutkan muncul di tubuh Eleven di bawah armor. Jika sebelum mempelajari tubuh emas abadi dan armor tubuh Tuan, 11 saat ini pasti akan jatuh ke ekstrim. Namun, dengan dukungan dua keterampilan ini, itu masih sangat ganas. Ia menolak segalanya dan ingin mengubah tubuhnya untuk menyerang musuh. Ledakan. 11 menahan serangan itu dan mengubah tubuhnya. Sebuah tinju menabrak langit, menyebabkan udara bergetar. Retakan spasial yang bergemuruh dengan cepat menyebar. Sayangnya, Void Mantis sudah siap untuk pertahanan kuat Eleven. Dibandingkan dengan pertama kali, itu lebih lincah dan telah lama berteleportasi ke jarak yang cukup jauh, secara langsung membuat reaksi Eleven selanjutnya meleset. Aum, 11 meraung tidak puas. Penangkal petir. Di bawah komando Siyu, tatapan Eleven menjadi dingin. Itu segera memberi seluruh tubuhnya zat penangkal petir, berharap untuk menyerap energi petir yang melayang di ruang reruntuhan untuk memulihkan kebugaran fisiknya. Ledakan. Setelah Void Mantis pergi, Eleven mulai pulih. Melihat ini, Void Mantis secara alami tidak bisa membiarkan Eleven berhasil. Kau terlalu berbahaya. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Fragmen spasial jatuh seperti kaca. Di kejauhan, Void Mantis menarik napas dalam-dalam. Karena Eleven memang menunjukkan ancaman terhadapnya, dia sedang tidak mood untuk bermain dengan Eleven seperti saat menghadapi lawan sebelumnya. Apa yang akan terjadi jika orang ini menyerap energi alam lagi? Pada akhirnya, itu masih seekor serangga. Kekuatan fisik dan tingkat energinya bukanlah titik kuatnya. Jika Eleven berhasil mendaratkan serangan yang sempurna, itu akan jauh lebih buruk daripada jika Eleven diserang olehnya. Mungkin itu benar-benar merasa terancam, atau mungkin pencegahannya berhasil, tetapi Void Mantis itu serius. Pada titik ini, Void Mantis langsung menggunakan skill kombinasi terkuatnya, Space Domain. Berdengung. Dengan bantuan kontrol spasial, domain kuat yang dibentuk oleh domain terlarang dan distorsi spasial, itu segera menyelimuti 11 dan Void Mantis. Pada saat ini,
11 segera merasa bahwa ruang itu sedikit kacau dan tidak dapat menentukan arahnya. Panca inderanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk melakukan gerakan halus. Pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa kendalinya atas energinya telah banyak berkurang. Elemen petir yang ditarik oleh Lightning Rod juga langsung menghilang dan tidak lagi dikendalikan oleh skill Lightning Rod. Dalam keadaan normal, domain terlarang hanya bisa melarang musuh mengendalikan energi alam. Namun, setelah kemahirannya tinggi, bahkan kontrol hewan peliharaan atas energinya sendiri akan sedikit terpengaruh, membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan. Dikatakan bahwa ketika mencapai tingkat transenden, itu bahkan bisa secara langsung membuat musuh lebih lemah daripada kehilangan kendali atas energi mereka. Dalam domain ini, afinitas spasial dari Void Mantis juga naik ke level lain. Itu langsung menyerang 11, yang mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru, di tempat. Bab 503, Pandangan Dunia Hancur, 2. Namun, pada saat yang sama, Void Mantis merasakan ancaman yang tak tertandingi. 11 mengangkat kepalanya. Jadi itu, matanya yang tajam berkilat. Siyu juga tahu bahwa kesempatan telah datang. Skill domain memiliki ciri khas, yaitu mereka hanya bisa menikmati bonus saat berada di domain tersebut. Hanya ketika mereka berada di domain, pembuat domain dapat mengontrol domain dengan lebih baik. Pada saat yang sama, jika domain dihancurkan, pengontrol juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Oleh karena itu, setelah menghabiskan banyak biaya untuk membuat domain, Void Mantis pasti tidak akan pergi dengan mudah. Setelah menyadari ancaman Eleven, itu tidak akan dengan mudah menghapus domain terlarang dan membiarkan Eleven memulihkan kebugaran fisiknya. Oleh karena itu, kedua hewan peliharaan akan mengalami tabrakan singkat dalam domain spasial ini. Tentu saja, dengan pencapaian spasial dari Void Mantis, domain yang dibuatnya tidak mudah untuk dihancurkan. Dengan serangan Eleven barusan, itu tidak cukup untuk mempengaruhi domain ini. Void Mantis juga telah membuat penilaian sebelum membuka domain. Void Mantis berdiri di sisi domain dan tidak berani mendekati Eleven. Itu mengayunkan dua bilahnya dan bertarung melalui bilah spasial yang jauh jangkauannya. 11, yang telah menilai jangkauan domain, benar-benar meletus pada saat ini. Itu ingin mencoba secara langsung menggunakan keterampilan sembarangan skala besar untuk menghancurkan domain. Hah! Pada saat ini, setelah pisau pemotong spasial yang panjangnya beberapa meter diayunkan, ekspresi Void Mantis tiba-tiba membeku. Binatang pemakan besi di seberangnya tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat dan lebih ekstrim. 11 langsung memobilisasi semua logam dan kekuatan petir yang terakumulasi di sumber staminanya terlebih dahulu dan menempatkannya pada dirinya sendiri di luar batas. Gelombang energi yang bahkan lebih ganas terjalin dengan putih dan biru mekar dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuh emas abadi hampir tidak bisa mempertahankan keseimbangannya seperti sebelumnya. 11 langsung mengalami letusan terkuat yang melampaui batas tubuh emas abadi. Pada saat yang sama, tubuh Eleven tiba-tiba membesar. Berbeda dengan pembesaran sebelumnya yang ditambahkan gerakan, bagian tubuhnya kali ini langsung diperbesar. Ini mengkonsumsi lebih banyak energi dan memiliki beban yang lebih tinggi. Namun, sebagai gantinya, itu juga memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Sebelumnya, karena fleksibilitas Void Mantis dan kurangnya jangkauan tempat, tidak mudah untuk langsung berkembang biak, takut dilayangkan. Tapi sekarang, di domain yang sama, Eleven langsung membuka segelnya. Mengaum. Dalam gemuruh, Space Slash menebas Eleven lagi. Itu adalah metode pertahanan yang sama, tetapi kali ini, karena kekuatan serangan Void Mantis lebih kuat, kumpulan Bin Bear yang dipanggil di awal benar-benar terbunuh dalam putaran serangan ini. Mereka diledakkan oleh gelombang kejut yang kuat. Pada saat yang sama, retakan luka yang mengejutkan muncul di tubuh Eleven. Retakan hitam menandai bahwa tubuh Eleven hancur ke tingkat yang sangat tinggi. Namun, apa yang tidak bisa dipahami oleh Void Mantis adalah jika itu adalah hewan peliharaan biasa dengan luka seperti itu, mereka akan lama kehilangan kemampuan untuk bertarung. Namun, luka orang ini sebenarnya masih pulih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan pemulihan hanya lebih cepat daripada hewan peliharaan suplemen itu. Ini adalah apa yang ditemukan luar biasa. Pada saat itu, Eleven linglung dan tidak bisa menentukan lokasi Void Mantis sama sekali. Namun, itu tidak perlu ditentukan pada saat ini karena targetnya kali ini adalah seluruh domain.
Saat Eleven langsung membesar hingga 100 meter, Void Mantis di sisi lain sedikit tercengang. Kemudian, serangan membabi buta lainnya terhadap Domain. Serangan ini menghabiskan semua kekuatan Eleven. Void Mantis juga bisa merasakan bahwa makhluk di seberangnya akan habis-habisan. Itu telah menjadi sangat besar dan melebihi beban untuk meletus sejauh ini. Setelah serangan ini, itu pasti mengering. Saya mengerti. Anda ingin saya melukai diri sendiri, dan mengalahkan saya di domain saya. Void Mantis tersenyum dingin. Meskipun mengagumi kekuatan Eleven, itu terlalu meremehkannya. Dalam domain, itu tak terkalahkan. Rantai, itu melambaikan tangannya dengan tenang, dan seluruh domain spasial langsung berkedip dengan cahaya. Pada saat yang sama dengan Eleven, domain kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain besar. Mereka seperti lapisan belenggu spasial yang melilit 11, membentuk 10 lapisan. Pada saat yang sama, belenggu spasial juga menghasilkan gelombang kejut spasial tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah 11, yang telah meletus hingga batasnya. Gelombang kejut spasial putih susu terjalin dengan gelombang kejut pola pedang transparan yang dihasilkan oleh belenggu spasial. Listrik tak berujung keluar dari tatapan tajam Eleven. Mengaum. Itu meraung untuk meningkatkan kekuatannya. Bang! Getaran keras meledak dari pusat domain. Gelombang tumbukan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, 11, yang sudah melampaui batas, menderita luka besar lagi karena rebound dari skill Space Quick. Seperti yang dinilai oleh Void Mantis, tubuhnya benar-benar kering. Namun, karena tubuh emas abadi, meskipun rasio kerusakan terhadap kekuatan hidup tidak tinggi, letusan ekstrim ini benar-benar membuat 11, yang dalam keadaan membesar, masih bertahan hidup dan tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, serangan Eleven bergemuruh dan meledakkan belenggu spasial yang telah ditumpangkan oleh Void Mantis dengan domain spasialnya. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Pada akhirnya, Void Mantis menghela nafas lega. Ketika serangan kekuatan penuh Eleven meledakkan 9 lapisan belenggu spasial, gelombang getaran langsung menghilang dan gelombang kekuatan berubah menjadi ketiadaan. Belum lagi melanggar domain, bahkan belenggu spasial yang dibentuk oleh Void Mantis dengan kekuatan domain tidak dapat dihancurkan dengan sempurna. Bab 504, Pandangan Dunia Hancur 3. Kecakapan gempa luar angkasa masih terlalu rendah. Bahkan dengan peningkatan kekuatan materi pembesaran dan pengerasan, itu masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan spasial terkuat dari Void Mantis. Kalian, tidak buruk. Pada titik ini, Void Mantis lebih mengakui Siyu dan binatang pemakan besi. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dipikirkan sebelumnya. Pihak lain adalah lawan terkuat yang pernah dilihatnya di tingkat raja. Saat memikirkannya dan memutuskan untuk mengizinkan pihak lain berkultivasi di reruntuhan Kaisar luar angkasa selama beberapa hari, ekspresi Void Mantis tiba-tiba berubah. Mengaum. Di bawah raungan besar, fluktuasi energi yang lebih kuat meletus dari sisi lain lagi. Fluktuasi besar dan getaran dari domain spasial di sekitarnya membuat rambut Void Mantis berdiri tegak. Dalam asap di seberangnya, 11, yang seharusnya sudah kering, masih memiliki kilatan petir ganas di matanya. Tepi tajam yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya dan dari potensinya akan muncul lagi, seolah-olah telah membuka beberapa batasan. Itu mengangkat tinjunya yang besar lagi dengan keras, dan fluktuasi spasial putih tetap ada. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, Void Mantis langsung mengutuk kebingungan. Bukankah serangan itu barusan batasnya? Bagaimana bisa meletus dengan kekuatan yang lebih kuat? Serangan tadi memang batasnya, tapi dengan tubuh emas abadi, itu menyelamatkan nyawa Eleven lagi. Pada saat ini, apa yang meletus adalah keterampilan yang tak terhentikan yang hanya bisa digunakan dalam situasi putus asa. Dengan dukungan kekuatan kemauan, tubuh Eleven bersemi dengan cahaya baru seperti keajaiban, melakukan letusan super kedua, mengejutkan Void Mantis di seberangnya. Ledakan, tinju menyerang. Di domain, Void Mantis sudah terengah-engah, tetapi untuk menerima serangan ini, ia masih mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan domain spasial, menciptakan lapisan belenggu lagi untuk menyegel binatang buas di dalamnya. Itu masih belenggu spasial pada batas tingkat ke-10, tapi kali ini, saat Eleven melemparkan pukulan, kekuatan getaran yang meletus kali ini seperti pisau panas yang memotong mentega. 1, 2, 3, 4, segera,
Itu bahkan menembus belenggu tingkat ke-10 dan menyerang domain ke segala arah. Melihat ini, ekspresi Void Mantis berubah drastis dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kalian benar-benar tidak buruk. Di antara lawan dengan level yang sama yang pernah kulihat, aku bersedia menyebutmu yang terkuat. Setelah Void Mantis merasakan kekuatan serangan ini, ia berkata dengan suara kekaguman yang serak. Namun, itu masih lebih percaya pada kekuatannya. Dengan gelombang dari dua bilahnya, seluruh domain spasial terdistorsi, berubah menjadi tangan tak terlihat yang mengambil kekuatan spasial yang bergetar ke segala arah seperti lubang hitam. Ledakan. Tabrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya memicu gelombang kejut keras lainnya yang dapat meruntuhkan ruang angkasa. Kali ini, Eleven tidak hanya tersapu ke dalam rebound lagi, tetapi bahkan Void Mantis sendiri tersapu ke dalam rebound. Retakan besar dan kecil langsung muncul di seluruh domain spasial dan mulai bergoyang. Namun, itu masih tidak pecah. Dalam asap, Void Mantis melayang di udara tertutup luka. Adapun 11, tubuhnya sekali lagi telah ditarik ke batas. Itu secara otomatis mulai menyusut dari keadaannya yang diperbesar dan jatuh. Matanya perlahan tertutup. Meskipun karena tubuh emas abadi, serangan balik barusan berhasil memberinya jejak kehidupan lagi, tetapi dalam hal kemauan dan potensi, itu tidak lagi cukup untuk mendukungnya untuk meletus lagi dengan impregnable. Pada akhirnya, kemampuan tubuh emas abadi dan tak tertembus terlalu rendah saat ini dan tidak dapat digunakan berulang kali. Melihat ini, Void Mantis menggertakkan giginya. Siyu, yang berada di luar domain, memiliki ekspresi serius. Kamu kalah, kata Void Mantis. Apa yang kamu katakan, masih terlalu dini untuk diputuskan. Kami yang akan menang. Siyu tidak menyangka Void Mantis mampu menahan dua letusan yang melebihi batas. Namun, mereka juga menyimpulkan situasi ini. Mereka sudah memikirkannya. Jika kedua letusan masih tidak bisa mengalahkan Void Mantis, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Hah! Kata-kata Siyu mengejutkan Void Mantis, yang tubuhnya juga mencapai batasnya. Itu tidak terasa baik dari konfrontasi barusan, tetapi pada saat ini, itu tidak mengerti apa arti kata-kata Siyu. Ledakan. Di saat berikutnya, tatapan Void Mantis meledak. Karena di arah 11 jatuh, tiba-tiba meletus lagi. Gelombang energi yang tak tertandingi adalah aura yang sangat menakutkan. Setelah letusan kedua, Eleven langsung menyusut ke keadaan normalnya, dan tubuhnya segera memasuki segmen tidur absolut. Tentu saja, karena tekanan potensial dari skill seperti Impregnable, efek dari Absolute Sleep sangat berkurang, dan itu tidak cukup untuk memulihkan terlalu banyak kebugaran fisik Eleven. Namun, ini tidak menghentikan skill untuk mencocokkan efek sebelum tubuh emas abadi, membuat Eleven hampir tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Pada titik ini, 11 dan Siyu pasti tidak mau mengakui kekalahan dan langsung pergi. Pada saat ini, baik dalam hal potensi, kemauan, atau fisik, 11 telah mencapai batas dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Namun, demi kemenangan, mereka sebenarnya masih memiliki kartu truf yang bisa mereka gunakan. Ini juga merupakan kekuatan yang Eleven bisa kendalikan. 11 langsung memanggil kekuatan tersegel dari Dewa Iblis di bagian terdalam dari sumber kekuatan fisik. Meskipun kekuatan meteorit ini tidak cukup untuk menyelesaikan evolusinya atau membangkitkan keterampilan baru, pada saat kritis ini, itu adalah satu-satunya kekuatan yang bisa dipinjam oleh Eleven. Itu tidak bisa dilebur, jadi bisa digunakan sebagai sekali pakai. Sama seperti energi alami yang diserapnya, seperti bugi yang meminjam kekuatan peralatannya. Bab 505, Pandangan Dunia Hancur, 4. Sejujurnya, Siyu tidak ingin Eleven menggunakan kekuatan ini. Bagaimanapun, kekuatan yang belum menyatu ini berbeda dari kekuatan petir logam yang masih bisa diisi ulang. Jika dia tidak dapat menemukan Yun'an, lebih baik menggunakannya lebih sedikit. Namun, dengan evolusi Eleven yang masih jauh di masa depan, tidak ada gunanya membiarkan energi ini tetap ada. Lebih baik menggunakannya di sini. Ketika dia mendapatkan hak kultivasi dari reruntuhan Kaisar Luar Angkasa, dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Sebagian dari konsumsi saat ini tidak akan rugi. Ledakan. 11. Bentuk Dewa Iblis, teriak Siyu. Api hitam yang memenuhi langit meletus dari 11, yang jatuh dari langit. Void Mantis membuka mulutnya lebar-lebar. Meskipun Eleven, yang berwujud Dewa Iblis, mempertahankan ukuran binatang pemakan besi normal,
gelombang energinya tidak kalah dengan letusan besar barusan. Putaran ketiga meletus, kekuatan Dewa Iblis. 11. Yang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Seluruh tubuhnya ditutupi armor material hitam yang dikeraskan. Kekuatan Dewa Iblis berubah menjadi kilat hitam yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Void Mantis benar-benar terkutuk. Ledakan. 11 membesar lagi dan menjadi monster yang sangat besar. Void Mantis yang marah dengan gila memadatkan bilah spasial dan menghancurkannya ke Eleven. Kali ini, Eleven hanya mengeras. Namun, pengerasan kekuatan gabungan dari Dewa Iblis itu seperti tubuh Dewa Iblis Yun'an. Itu sangat sulit. Selain itu, domain spasial tidak stabil pada saat ini, dan kekuatan Void Mantis sudah mencapai batasnya. Itu tidak bisa sepenuhnya mengobrak-abrik tubuh Dewa Iblis saat ini. Dalam wujud Dewa Iblis, kesadaran Eleven sangat lemah. Dengan kekuatan seorang Demon God, Eleven mengaktifkan Hardening, Giant Transformation, dan Impregnable lagi. Terlebih lagi, tinju besar itu bertahan dengan fluktuasi spasial, menyapu api hitam dan kilat yang memenuhi langit, dan meninju Void Mantis di domain. Ledakan. Dengan pukulan, gelombang spasial putih juga diwarnai hitam. Pada saat yang sama ketika suara besar yang hampir bisa menghancurkan dunia muncul, Void Mantis juga merasakan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Dalam suara getaran besar, dengan retakan, domain spasial langsung hancur. Ruang reruntuhan kaisar luar angkasa juga seperti cermin yang pecah, dan retakan seperti kilat hitam terus muncul. Dibandingkan dengan pengerasan biasa, peningkatan kekuatan getaran bahkan lebih besar. Bahkan jika itu adalah brute force tanpa skill di mata Void Mantis, itu masih membuat teknik terfokus gaya Void Mantis merasakan ancaman besar. Dalam sekejap mata, ruang hancur seperti cermin. Serangan yang mengandung kekuatan mengerikan secara langsung menghancurkan segalanya, menyapu dengan kekuatan getaran yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ia menelan Void Mantis dan menyegel ruang yang tidak stabil ini, meninggalkannya tanpa tempat untuk melarikan diri. Apakah kamu monster? Karena domainnya telah hancur, Void Mantis yang tertegun sementara hanya ingin mengutuk. Persetan dengan urutan 11 Anda. Makhluk terkutuk mana yang bisa meletus 3 kali berturut-turut, dan setiap kali lebih kuat dari yang terakhir. Terlepas dari monster, ia tidak tahu bagaimana menggambarkan hewan peliharaan di seberangnya. Spasial, tebasan, ledakan. Void Mantis melakukan serangan balik lagi, tetapi di bawah ruang spasial yang sangat tersublimasi, ia tidak dapat mengimbangi kekuatan ini. Dengan ledakan, di bawah jalinan celah spasial hitam, kekuatan getaran spasial yang besar mengalir ke langit, langsung merobek jurang alam hitam sepanjang ratusan meter di langit. Selama proses ini, agar tidak membuat dirinya terlalu menderita, Void Mantis secara langsung mengerahkan kekuatan penguasa reruntuhan dan menggunakan kekuatan kekosongan di reruntuhan untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Dalam getaran yang menakutkan, tidak ada lagi jejak Void Mantis. Di sisi lain, Demon God Eleven yang sangat besar melihat bola kosong di udara melalui asap. Detik berikutnya, bola kosong berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Di dalam, belalang dengan luka yang tidak kalah dengan Eleven jatuh perlahan dari langit dengan darah hijau mengalir keluar dari tubuhnya. Selama musim gugur, Void Mantis berteriak kesakitan. Itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Ia hanya merasa tubuhnya hancur dan sangat kesakitan. Pria besar di seberangnya ini tidak terlihat lebih terluka darinya. Apakah tidak sakit? Bang! Sesaat kemudian, Void Mantis jatuh ke tanah dan mendesis. Kekuatan kekosongan tak berujung memperbaiki tubuhnya dengan gila-gilaan, tetapi masih terus berguling-guling. Apakah ini dihitung sebagai kemenanganku? Pada saat yang sama, suara Si Yu terdengar, membuat ekspresi dari Void Mantis yang bergulir menjadi dingin. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan menoleh. Kamu menang. Ayo, anak terakhir tidak jujur. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada Beastamers yang lebih kuat? Apakah peringkat urutan Anda diberi peringkat secara acak? Mungkinkah semakin tinggi angkanya, semakin kuat itu? Void Mantis terus berteriak. Itu tidak menipu. Atau lebih tepatnya, itu juga berharap seseorang bisa mengalahkannya. Dengan cara ini, ia tidak harus menjalankan misi yang ditinggalkan oleh Kaisar luar angkasa di sini. Itu tidak bisa lagi menekan levelnya dan harus menerobos ke level Tuan.
Itu kemudian bisa mencari kaisar luar angkasa yang hilang yang disebutkan oleh orang-orang di luar. Monster, kamu adalah monster. Kamu yang paling, The Void Mantis baru saja akan mengatakan sesuatu ketika arai pemanggilan biru Siyu muncul. Itu memanggil bayi ginseng yang dengan cepat berlari menuju Eleven. Void Mantis tidak peduli dengan baby ginseng. Sebaliknya, itu melihat warna susunan pemanggilan Siyu. Biru, biru, biru. Orang ini bukan Beastamer level 6, tapi Beastamer level 5. Menyadari hal ini, Void Mantis membuka mulutnya lebar-lebar karena sangat terkejut. Itu menatap Siyu dengan tak percaya dan berkata, kamu adalah Beastamer level 5. Bab 506, Pandangan Dunia Hancur, 5. Siyu tercengang. Dia melihat ekspresi runtuh dari Void Mantis dan berkata, itu tidak banyak mempengaruhiku, tidak banyak. Saya memiliki bakat telepati. Bagaimanapun, saya tidak bisa mengontrak hewan peliharaan tingkat tuan. Itu sama di level 5 atau 6. Itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurku. Belalang kekosongan. Telepati, bakat telepati. Ayo, aduh, aduh, aduh. F***, ketika Void Mantis berteriak, ia juga tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Mengapa penantang ini tidak menggunakan bakat menjinakkan binatang? Pada akhirnya, bukan karena dia lupa menggunakannya, tetapi karena itu adalah bakat telepati yang tidak banyak meningkatkan pertempuran, jadi itu tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Nilai-nilai Void Mantis terkena dampak langsung. Ia menangis kesakitan, bahkan merasa lebih buruk daripada mengakui bahwa ia baru saja kalah. Dengan kata lain, blok besi ini telah memaksanya ke dalam situasi putus asa tanpa dukungan bakat Beastamernya. Memikirkan hal ini, ekspresi Void Mantis menjadi gelap. Wajahnya yang sudah gelap semakin gelap. Itu dibudidayakan oleh kaisar luar angkasa setelah tingkat legendaris. Bagaimana itu bisa kalah dari beruang hitam dan putih yang dibudidayakan oleh anak level 5 dengan bakat telepati? Ini tidak masuk akal. Yi, mau makan. Ketika pandangan dunia Void Mantis hancur, sebuah aroma dan suara membangunkannya. Ia melihat klon bayi ginseng memegang buah dan berjalan ke sisinya, menyerahkan buah itu dan bertanya. The Void Mantis memandang orang ini dalam diam dan kemudian pada Siyu. Mengapa Beastamer yang begitu kuat mengontrak bayi ginseng? Tidak, Void Mantis mengeluarkan tangisan dingin dan arogan. Itu terus menggunakan kekuatan kekosongan dari reruntuhan untuk memperbaiki dan memulihkan kerusakan di tubuhnya, membuat tiruan baby ginseng mengerucutkan bibirnya. Orang ini kalah dari pemimpinnya. Pada saat ini, Siyu bertanya sambil tersenyum, "Iya, telur binatang luar angkasa, dan aku mendengar bahwa setelah mengalahkanmu, aku bisa berkultivasi di reruntuhan kaisar luar angkasa. Benarkah itu?" Siyu menggosok tangannya untuk mengantisipasi. Void Mantis melolong dan berkata, "Aku tahu, ini sangat menyebalkan." Dengan mengatakan itu, ia memanggil telur bulat berwarna putih seukuran bola dengan pola ungu. "Untukmu." Itu dengan santai melemparkannya ke tangan Siyu untuk dia tangkap. Pada saat yang sama, cetak biru kulit jatuh di atas telur. Ini mencatat metode untuk menetas dan berkontraksi. Siyu mengabaikan telur itu dan melihat cetak birunya. Kata-kata di cetak biru itu berasal dari era kaisar luar angkasa. Hanya ada beberapa perubahan dari sekarang, jadi Siyu masih mengenalinya. Setelah melihat cetak biru, Siyu tidak terlalu peduli dengan metode kontrak. Namun, metode penetasan mengejutkan Siyu. Sangat merepotkan. Tercatat bahwa jika seseorang ingin telur hewan peliharaan bintang menyerap nutrisi yang cukup untuk menetas, mereka membutuhkan kekuatan bintang tertentu. Dalam keadaan normal, Beastamers tidak punya tempat untuk mencari kekuatan bintang. Namun, Kaisar luar angkasa telah cukup menyiapkan sesuatu untuk orang yang beruntung yang mengalahkan belalang. Karena hanya lokasi geografis tertentu yang dapat menarik kekuatan bintang tertentu. Di 4 tempat, ia membuat 4 susunan besar yang dapat menarik 4 jenis cahaya bintang yang berbeda. Beastamers yang mendapatkan telur bisa pergi ke sana dan meminjam kekuatan formasi susunan reruntuhan untuk membantu telur menetas. Jika hanya itu, Siyu tidak keberatan. Namun, ketika dia melirik lokasi dari 4 reruntuhan khusus yang ditandai di peta, ekspresinya langsung menjadi gelap. Ini benar-benar gila. Salah satu reruntuhan ada di 7 pulau, yang lain di Rongguang, yang lain di Tingxiang, dan yang lainnya di daerah Totem.
Kaisar Kong sedang bermain-main dengan orang-orang. Namun, Siyu dengan cepat mengerti. Jika selama era Kaisar Luar Angkasa, posisi ini bukan apa-apa karena Kaisar Luar Angkasa telah membentuk arai teleportasi benua. Butuh sekejap untuk pergi kemanapun di planet biru, tetapi masalahnya adalah teleportasi arai tidak bisa lagi digunakan sekarang. Ayo keluar dan lihat. Sebelum Siyu bisa mengeluh terlalu banyak, Void Mantis tidak bisa membantu tetapi mengusirnya. Dikatakan, jika Anda ingin datang ke reruntuhan Kaisar Luar Angkasa untuk berkultivasi, lakukan mulai besok dan seterusnya. Untuk saat ini, kalian pergi dulu. Saya mau beristirahat. Ayo. Setelah menghadapi tantangan selama beberapa hari berturut-turut, Void Mantis kelelahan setelah pertempuran ini. Tiba-tiba ingin tidur. Sebelum Siyu bisa bereaksi, dia dan Eleven, yang memeluk baby ginseng dengan kesakitan dan kegembiraan, diteleportasi keluar dari ruang reruntuhan. Di dunia luar, orang-orang di luar juga sangat bosan. Urutan kelima, Ji Feng, jelas berantakan dalam sosialisasi. Yang lain tidak tahu bagaimana dia menjadi mata-mata. Pada saat ini, di bawah pertanyaan semua orang, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan situasi pertarungannya dengan Void Mantis. Setengah penghancuran diri Tuan Unsur bahkan tidak bisa bekerja. Aku tahu itu. Terlepas dari elemen spasial, sangat sulit bagi elemen lain untuk melukai orang ini. Petik 2. Tetapi jika itu adalah elemen spasial, tidak diragukan lagi akan dipamerkan di depan seorang ahli. Tidak ada solusi sama sekali. Ji Feng, jangan depresi. Saya memahamimu. Melihat penampilan diam Ji Feng, Raja Surgawi Zhou sangat tersentuh. Dia juga merasa bahwa belalang itu terlalu tidak nyaman. Jangan mendekat, kata Ji Feng setelah hening beberapa saat. Saya tidak depresi. Bagaimanapun, itu adalah hewan peliharaan yang dibudidayakan oleh Kaisar Luar Angkasa. Apalagi kekuatannya memang sangat kuat. Entah itu aku atau Jiang Tianyang, yang hewan peliharaan tingkat tuannya bertarung melawan Void Mantis itu, kita mungkin belum tentu bisa mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2. Jiang Tianyang, urutan keempat, Beastamer yang legendaris. Ji Feng pernah secara terbuka menantangnya, tetapi dia kalah. Semua orang menghela nafas. Ya, Void Mantis itu benar-benar bisa dilihat sebagai kekuatan pertempuran tingkat penguasa. Itu tidak menembus untuk waktu yang lama, jadi kemungkinan besar menahan diri untuk tidak menerobos. Bagaimanapun, kecakapan keterampilan sangat dekat dengan standar. Sayangnya, Presiden Wang berkata dengan menyesal, sayangnya, tidak ada Beastamers dengan bakat penguatan spasial di antara para master top di Donghuang kami. Kalau tidak, kita mungkin bisa mengandalkan kombinasi Beastamers dan hewan peliharaan dan budidaya yang ditargetkan dari asosiasi untuk mendapatkan kualifikasi untuk melawan Space Mantis itu di masa depan. Petik 2. Bab 507, Pandangan Dunia Hancur, 6. Gunakan atribut yang dimiliki pihak lain untuk mengalahkan pihak lain. Penguatan waktu dan penguatan spasial keduanya adalah talenta terbaik. Mereka sangat langka dan sangat sulit untuk diwarisi. Donghuang tidak memiliki master terkemuka dengan bakat ini sekarang, yang membuat asosiasi sangat tidak berdaya. Ngomong-ngomong, kenapa Siyu belum keluar? Raja Surgawi Zhou tiba-tiba melihat celah itu. Sudah begitu lama. Mungkinkah senior Siyu bisa mengalahkan Void Mantis itu? Fang Lan berkata dengan antisipasi. Anak kecil, jangan punya fantasi yang tidak realistis. Raja Surgawi Zhou tersenyum dan menatap Fang Lan. Kamu mungkin juga menantikan strategi mantis kecantikan Siyu berhasil, menggunakan pantom mantis kecantikan untuk ditukar dengan telur hewan peliharaan. Fang Lan, mungkin Void Mantis sedang bermain-main lagi. Ning Tianming mendengus, sangat tidak senang dengan arogan dan selera buruk Void Mantis. Itu benar, semua orang jelas telah diejek oleh Void Mantis itu. Berdengung. Pada saat ini, riak spasial tiba-tiba muncul. Sosok seorang pria dan dua hewan peliharaan muncul di dunia luar. Hicks, pada saat ini, Eleven masih memeluk bayi ginseng itu dan menangis kesakitan. 3 letusan ekstrim terlalu menyakitkan. Itu sama menyakitkannya dengan ketika menerima ajaran tubuh emas abadi. Ia tidak menginginkan bayi ginseng, ia menginginkan jubah pembersih es. Mendengarkan tangisan Eleven yang menyedihkan, hati banyak Beastamers di dunia luar bergetar. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Void Mantis kejam kali ini. Tapi segera,
Ketika tatapan mereka berhenti pada Siyu, mereka benar-benar terpana. Karena pada saat ini, Siyu sedang memegang telur hewan peliharaan. Pada telur hewan peliharaan ada selembar perkamen. Telur. Melihat Siyu memegang telur, Kepala Sekolah Feng, Presiden Wang, Dr. Chen, Nenek Li, Lu Qinyi, Zhou Yun, Ji Feng, Ning Tianming, Tong Yan, dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat telur hewan peliharaan dengan linglung dan tidak bisa bereaksi sejenak. Bagian retakan hitam di langit mulai menutup. Pada saat yang sama, suara yang akrab datang dari dalam. Tantangan telah berakhir. Warisan Starry Sky Pet telah dikirim. Reruntuhan untuk saat ini, ya dewa, ini sangat menyakitkan. Hall, sial, bagaimana peringkat sekuens Anda diputuskan? Peringkatnya sangat mengerikan. Anda tidak diizinkan untuk menentukan peringkat lagi lain kali. Menutup. Suara kutukan datang dari reruntuhan. Kemudian, semua orang membuka mulut mereka sedikit dan melihat Siyu yang tampak dewasa. Seperti yang diharapkan dari hewan peliharaan yang dibudidayakan secara pribadi oleh kaisar luar angkasa. Saya merasa itu tidak buruk dibandingkan dengan makhluk tingkat penguasa. Jika bukan karena skill kita yang lebih tinggi, kita akan berada dalam bahaya. Siyu menghela nafas dengan rasa takut yang tersisa. Kalau saja aku memiliki bakat yang memperkuat. Setiap orang, setelah Beastamers yang hadir bereaksi, mereka tiba-tiba retak. Astaga, tunggu, apa maksudnya? Mereka tiba-tiba mengungkapkan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Jangan beritahu mereka bahwa Siyu mengalahkan Void Mantis. Master teratas di 10 besar urutan dan sekelompok senior tua semuanya dihancurkan oleh belalang itu. Pada akhirnya, Siyu, seorang sekuens rank 11, mengalahkan Void Mantis saat pertama kali dia masuk. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Siyu menepuk telur hewan peliharaan dan mengungkapkan senyum lembut, membuat semua orang membuka mulut lebar-lebar, sepertinya itu benar. Itu benar-benar tiba, membuat Ji Feng dan yang lainnya di kerumunan merasa sulit untuk mengerti. Mereka tidak mengerti bagaimana Void Mantis dikalahkan. Ketika itu benar-benar tiba, Raja Surgawi Zhou, yang berada di peringkat ke-10, secara bertahap ekspresinya berubah dan runtuh. Bab 508, Ketenaran di Dong Huang. Astaga, melihat Siyu seperti ini, semua orang tercengang. Siyu mengalahkan Void Mantis. Entah itu telur hewan peliharaan di tangan Siyu, reruntuhan yang tiba-tiba tertutup, atau Void Mantis yang melolong, sepertinya, membuktikan segalanya. Namun, semua orang masih sedikit terpana dan merasa itu tidak nyata. Ini karena sebelum Siyu masuk, tidak ada yang menyangka Siyu akan berhasil dalam tantangan itu. Zhou Yun dan Beastamers lainnya di 10 besar urutan telah masuk untuk menantangnya sendiri. Baik itu kartu truf mereka atau pasukan utama, mereka semua dikalahkan oleh Void Mantis seperti lelucon. Master terkemuka seperti Nenek Li dan Dr. Chen juga telah masuk sebelumnya dan tanpa ampun dihancurkan oleh Void Mantis. Presiden Asosiasi Kong telah menerima master terkemuka veteran yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri. Pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua kalah. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah bahwa hewan peliharaan yang dibudidayakan oleh kaisar luar angkasa tidak terkalahkan. Di bawah legenda dan tuan, itu tidak bisa dikalahkan. Jika ada, itu mungkin hewan peliharaan yang dibudidayakan oleh bidikan besar dengan level yang sama, seperti Kaisar Xi, Kaisar Wu, Permaisuri, Kaisar Naga, legenda evolusi, dan legenda mekanik. Bahkan Beastamers seperti Ji Feng dan Tong Yan, yang memiliki catatan pertempuran membunuh makhluk tingkat penguasa, sama sekali bukan tandingannya. Namun, pada kenyataannya, Beastamers dengan hanya ruang level 5 dan bakat telepati telah mencapai hasil pertempuran yang semua orang anggap mustahil. Bagaimana ini mungkin? Semua orang masih secara tidak sadar menganggapnya sulit dipercaya. Ekspresi Lu Qinyi halus. Dia telah melawan Siyu baru-baru ini. Dia memang sangat terkejut dengan kecepatan pertumbuhan Siyu, tapi menurut penilaiannya, Eleven jelas masih kalah dengan Void Mantis. Oleh karena itu, pelatihan khusus seperti apa yang telah dilakukan Siyu dan Eleven minggu ini. Ji Feng, Tong Yan, Ning Tianming, dan yang lainnya sama sekali tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah urutan peringkat 11, yang tidak mereka perhatikan di awal, yang mengalahkan Void Mantis. Mentalitas Raja Surgawi Zhou runtuh secara ekstrim. Astaga,
Jika itu benar, bukankah itu berarti peringkat urutan CU akan meningkat lagi? Sekarang CU berada di posisi ke-11, tidak peduli seberapa banyak dia naik, ketika saatnya tiba, orang yang jatuh ke tempat ke-11 pasti adalah dia, Zhou Tianwang. Dia akhirnya berhasil masuk 10 besar, tetapi hanya dalam beberapa hari, dia akan jatuh lagi sebelum pantatnya menghangat. Hati Raja Surgawi Zhou sakit. Ada yang salah, ada yang salah. Kapan Siyu mulai melawannya dalam segala hal? Kedua pihak jelas tidak memiliki banyak interaksi, jadi mengapa dia membuatnya merasa tidak nyaman setiap saat? Kamu, benar-benar. Kepala Universitas Kong melihat telur di tangan Siyu dengan linglung. Dia benar-benar menang. Kepala sekolah Feng tertegun sejenak. Apa? Dengan kata lain, Siyu lebih kuat dari Qin Yi sekarang. Aku tahu itu. Senior Siyu pasti bisa menang, kata Fang Lan penuh semangat. Siyu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yah, kami telah mencoba mengembangkan kekuatan Dewa Iblis Emas Gelap Yun'an beberapa hari ini, kata Siyu. Sayangnya, Eleven tidak bisa mengendalikan kekuatan itu dengan sempurna. Kalau tidak, seharusnya lebih mudah untuk menang. Petik 2. Setelah selesai dengan periode waktu ini, dia akan dengan cepat membantu Eleven menemukan skill evolusi baru dan membuka jalur evolusi baru. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan Yun'an. Lanjutkan perjudian. Retakan. Setelah mendengar itu, semua orang mengertakkan gigi. Selain kepala sekolah Feng, Lu Qinyi, dan sejumlah kecil orang yang bisa mengerti, yang lain tidak bisa mengerti banyak. Namun, hanya dari nada Siyu, itu bukan bahasa manusia. Apa artinya itu bisa dimenangkan dengan lebih mudah? Apa-apaan? Ini, kepala sekolah Feng tertegun sebelum menerimanya dengan lebih mudah. Jadi itu masalahnya. The Demon God Iron Eating Beast adalah kartu truf Kaisar Wu. Menggunakan jalur budidaya kartu truf Kaisar Wu untuk mengalahkan hewan peliharaan sekunder yang dibudidayakan oleh Kaisar luar angkasa, dengan cara ini, sepertinya tidak mustahil. Meskipun itu masalahnya, itu masih terlalu konyol. Kepala sekolah Feng memandang 11. Pria kecil ini baru berusia 2 tahun. Jika Kaisar Kong tahu, tidak, Kaisar Wu juga tahu, mereka berdua akan menangis di toilet bersama, oke. Kekuatan Dewa Iblis, Lu Qinyi menarik napas dalam-dalam. 11 tidak menggunakan kekuatan itu dalam pertempuran dengannya. Sekarang Eleven telah menguasainya, dengan kata lain, dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak akan lagi cocok untuk Siyu dan yang lainnya. Jadi, ini telur hewan peliharaan kosmik itu. Presiden Kong melihat ke tangan Siyu. Jenis spesies apa yang akan menjadi pola ungu putih? Ini sulit ditentukan, karena itu jelas bukan makhluk planet biru. Bisakah dia menentukan atributnya? Itu tidak mudah. Siyu juga melihat ke bawah lagi dan mengangguk. Sulit baginya untuk menilai. Garis-garis putih, langit berbintang, untuk sesaat, dia hanya bisa memikirkan Kaisar Kosmik, Frieza. Ini, kata Siyu. Saya iri. Tong Yan menatap telur itu dengan penuh semangat. Terlepas dari peluang budidaya di reruntuhan, dia ada di sini untuk telur ini. Space Beast Egg terdengar sangat kuat. Bagaimana mungkin hewan peliharaan yang ditinggalkan secara khusus oleh Kaisar luar angkasa menjadi buruk? Bahkan mungkin ras penguasa tingkat tinggi, atau bahkan ras mythical. Yang lain juga diam-diam iri. Siapa yang tidak menginginkan hal langka seperti itu? Aku ingin tahu balapan apa itu, kapan bisa menetas? Seseorang bertanya. Ini mungkin tidak mudah. Dari apa yang saya pahami, kondisi telur ini untuk menetas sangat tinggi. Itu membutuhkan tempat tertentu. Tanpa 1,5 tahun, seharusnya tidak ada harapan untuk menetas. Siyu menggelengkan kepalanya. Aku akan berbicara denganmu nanti. Saya akan memulihkan hewan peliharaan saya terlebih dahulu. Pada saat ini, di ruang reruntuhan, Susu sudah membuat pakaian pembersih es. Selanjutnya, ia harus bekerja sama dengan perawatan baby ginseng dan memulihkan Eleven dengan baik. Bab 509, Ketenaran di Dong Huang, 2. Siyu memperkirakan bahwa setelah pertempuran ini, dengan fisik Raja Binatang Pemakan Besi, kekuatan 11 pasti akan meningkat setelah sembuh. Apakah ada yang kamu butuhkan? Melihat bahwa cedera Eleven begitu menyedihkan, bahkan jika baby ginseng terus merawatnya, itu masih sangat menyedihkan. Kepala sekolah Feng menelan ludah dan berkata, "Oh, suplemen kehidupan di atas level 7,
Apa tidak apa-apa? Siyu berkata dengan santai. Dia sebelumnya telah mengajarkan tubuh emas abadi dan telah menggunakan semua suplemen. Dia ingin lebih. Asosiasi Kong memiliki sumber daya persiapan. Ayo pergi ke sana dan tangkap mereka, kata kepala sekolah Feng terus terang. Dong Huang dan bahkan Asosiasi Kong Du telah mengambil setumpuk sumber daya untuk menaklukkan reruntuhan Kaisar Kong. Sekarang setelah penjelajahan reruntuhan berhasil, suplemen ini tetap akan dikirim kembali. Lebih baik memberikannya kepada Siyu dan Eleven. Segera, kepala sekolah Feng menarik Siyu dan yang lainnya untuk berlari mendapatkan suplemen, membuat semua orang melihat reruntuhan di langit dalam kebingungan dan keheningan. Presiden Kong melihat ke langit. Orang macam apa ini? Namun, berita bahwa Beastamer yang baru berusia 20 tahun telah mengalahkan Beastamer yang legendaris, Space Emperor, mungkin akan mengubah seluruh Dong Huang. Pada saat yang sama, dia melihat Raja Surgawi Zhou, Ji Feng, dan yang lainnya yang diam. Dia juga tahu bahwa peringkat urutan akan berubah. Ji Feng. Setelah hening sejenak, Lu Qinyi melihat urutan kelima, Ji Feng, dan berkata, persiapkan dirimu. Selanjutnya, kita akan melakukan pertarungan sekuens. Titik. Di sisi lain, Siyu, yang akan mendapatkan berbagai suplemen dengan kepala sekolah Feng, menghadapi pertanyaan kepala sekolah Feng lagi. Ada banyak orang di sana sekarang, tapi sekarang, mereka berdua telah mencapai titik utama. Apa? Kamu harus pergi ke 7 pulau, Rongguang, Tingxiang, dan Heavenly Fox. Ketika dia mendengar Siyu mengatakan bahwa dia harus pergi ke reruntuhan kaisar luar angkasa yang ditunjuk untuk menerima baptisan kekuatan bintang, kepala sekolah Feng segera menjadi serius. Siyu telah menaklukkan reruntuhan kaisar luar angkasa. Secara teori, telur ini milik Siyu. Namun, terlalu sulit untuk menetaskan telur ini dengan kekuatan pribadi Siyu. Apa yang kamu rencanakan? Aku akan menetaskannya sendiri. Saya awalnya ingin pergi ke luar negeri untuk melihatnya juga. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, saya pasti akan membawa Guru Ying dan bahkan Naga Es di kota Istana Naga. Tidak akan ada masalah. Kepala sekolah Feng tidak bisa membantah. Memang, pergi ke luar negeri sangat berbahaya bahkan untuk Beastamers yang legendaris. Namun, untuk Siyu, yang bisa dengan santai membawa pengawal totem bersamanya, tidak ada bedanya dengan memiliki legenda bergelar yang melindunginya. Tampaknya tidak begitu berbahaya. Premisnya adalah bahwa dia tidak mengambil inisiatif untuk mengadili kematian. Ini. Kepala sekolah lama berkonflik lagi. Kenapa dia masih harus pergi ke luar negeri? Apakah itu Lu Qinyi atau Siyu? Dia sebenarnya tidak ingin mereka berdua berpartisipasi dalam kompetisi dunia dan berkeliaran di luar negeri. Namun, Siyu dan Lu Qinyi jelas tidak menganggur. Sekarang ada telur langit berbintang lain yang perlu ditetaskan di lokasi yang ditentukan. Siyu punya alasan untuk keluar dan bermain lagi. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Saya tidak akan berlarian tanpa kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Selain itu, sebelum konferensi mekanik dimulai, saya sudah memutuskan untuk berkultivasi di reruntuhan kaisar luar angkasa dan berusaha untuk menerobos ke level 6. Pada saat itu, level 7 akan jauh di masa depan. Tidak ada gunanya bahkan jika aku tinggal. Saya mungkin juga pergi berlatih. Siyu juga tahu bahwa dia bukan seseorang yang bisa tinggal. Silakan terus membaca 0NMYB0XN0VL. Selain itu, aku juga memperoleh keterampilan pelindung dari Dewa Naga Kota Istana Naga. Saya akan baik-baik saja. Setelah mendengar itu, kepala sekolah Feng tercengang dan pupil matanya mengerut. Astaga, orang ini bahkan berhasil mendapatkan barang-barang Dewa Naga. Bersanding dengan demigod, brengsek, dia harus menjadi direktur biro pertama. Lagi pula, di biro pertama, tidak ada yang bisa mencapai level setengah dewa. Dewa Naga tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Dong Huang. Hanya legenda evolusi dan legenda mekanik yang pernah melihat Dewa Naga beberapa kali. Kalau begitu, memang tidak terlalu berbahaya. Bangsa rubah surgawi adalah salah satu negara yang tidak terlalu mengancam di negara totem. Adapun 3 negara lainnya, jika tidak ada yang salah, tim pertukaran yang dipimpin oleh legenda berjudul Di Dong Huang akan pergi berikutnya. Jika Anda benar-benar ingin pergi, Anda juga bisa pergi bersama tim, kata kepala sekolah Feng. Saat itu,
dia masih bisa memiliki legenda bergelar lain dan beberapa legenda lagi sebagai pengawal. Akan sulit untuk menghadapi bahaya. Itu bukan ide yang buruk untuk mengambil keuntungan dari perdamaian singkat antara Aliansi Tujuh Bangsa dan Aliansi Totem selama turnamen dunia untuk memperluas wawasannya. Kepala sekolah Feng menghela nafas. Si Yu bisa melakukan apapun yang dia mau. Memang sangat sulit bagi Beastamers yang kurang pengalaman untuk mencapai level legendaris. Ngomong-ngomong, Si Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, setelah ini, dapatkah peringkat urutan saya mencapai 5 besar? Bukankah mereka mengatakan bahwa 5 besar dari sequence battle akan mendapatkan sumber daya legendaris di penyelesaian akhir sebagai hadiah untuk membantu para kontestan dalam kompetisi dunia? Ngomong-ngomong, bisakah aku meminjam hadiah ini sebelumnya? Anggap saja sebagai investasi di muka, tidak perlu menunggu sampai malam kompetisi dunia. Kepala sekolah Feng tercengang. Ada hal seperti itu, tapi apa uang muka ini? Selain itu, dia bahkan tidak masuk 5 besar. Ji Feng tidak bisa mengalahkan Void Mantis. Anda telah mengalahkannya. Secara teori, ini perbandingan yang sangat bagus, tetapi kenyataannya, ini masih 1 vs 1. Itu tidak bisa dilihat sebagai kekuatan keseluruhan dari Beastamer. Selain itu, bakatnya dimentahkan oleh Void Mantis. Oleh karena itu, saya tidak bisa memastikan apakah komite kompetisi sequence akan menggunakan hasil pertarungan ini sebagai standar penilaian, kata kepala sekolah Feng. Si Yu tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa asosiasi itu siap untuk mengambil sejumlah sumber daya untuk memelihara seorang raja yang tak terkalahkan untuk menantang Void Mantis? Sekarang tantangan telah berhasil, sumber daya ini disimpan. Mengapa Anda tidak menggabungkannya dengan hadiah peringkat untuk sequence battle dan memberi saya sumber daya legendaris terlebih dahulu? Petik 2. Bab 510, mengejutkan Dong Huang 3. Jika memungkinkan, saya mungkin juga mengumumkan hasil pertempuran saya dari membunuh 2 tuan di Laut Chaotic dan menghitungnya. Saya akan langsung melompat ke tempat kelima. Setelah beberapa waktu, saya merasa bahwa saya tidak perlu takut dengan tantangan orang lain. Tuan yang baik, Anda ingin. Kepala sekolah Feng tercengang. Sumber daya legendaris 11, selain sumber daya legendaris dari peringkat urutan, dan reinkarnasi Sprite Laut Biru di masa depan menerobos ke Tuan, Si Yu pasti tidak akan menyerah untuk mengajukan sumber daya legendaris. Si Yu memperhatikan bank sumber daya legendaris Dong Huang. Tapi, kepala sekolah Feng merenung sejenak dan merasa bahwa itu sepertinya tidak mustahil. Dia berkata, aku akan berjuang untukmu. Petik 2. Terima kasih, kakek. Aku ingin elemen waktu. Si Yu dipenuhi dengan antisipasi. Omong kosong, bagaimana mungkin? Kepala sekolah Feng marah. Lalu elemen kayu dan cahaya, semuanya lumayan. Dia memiliki sumber daya legendaris 11, bugi, citong, susu, dan pasti susu. Dia memikirkan cara dari konferensi mekanik. Jika peringkat urutan bisa dilakukan, dia akan memberikannya kepada Baby Ginseng. Dengan cara ini, semua sumber daya legendaris tercapai. Selanjutnya, selama mereka menemukan kesempatan untuk mengubah keinginan mereka menjadi kehendak Tuan dan menarik situasi keterampilan super dengan sempurna, mereka bisa menjalani terobosan yang tak terkalahkan. Mereka akan berusaha untuk membuat masing-masing dari mereka tidak kalah dengan Void Mantis. Memikirkan memiliki beberapa penguasa terkemuka di sisinya segera, Si Yu dipenuhi dengan kebahagiaan. Tentu saja, jika ada sumber daya budidaya spasial legendaris, jenis yang digunakan Beastamers, itu juga bagus, Si Yu menambahkan. Si Yu dan kepala sekolah Feng menghitung sumber daya legendaris Dong Huang. Si Yu juga mengambil setumpuk suplemen terbaik untuk Eleven dan Baby Ginseng dari area persiapan reruntuhan Kaisar Luar Angkasa. Setelah itu, kepala sekolah Feng tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Qin Yi tampaknya telah membuat janji pertempuran dengan Ji Feng. Setelah tercengang, Si Yu tiba-tiba memikirkan hal ini. Segera, keduanya memiliki ekspresi aneh. Baru saja, dia masih berencana untuk mengajukan sumber daya legendaris terlebih dahulu melalui urutan peringkat 5. Tetapi jika Lu Qin Yi mengalahkan Ji Feng, bukankah tempat kelima akan menjadi milik Lu Qin Yi? Pada saat itu, Si Yu tidak akan melawan Ji Feng, tetapi Lu Qin Yi. Si Yu segera memiliki ekspresi polos. Tidak mungkin skemi itu.
Segera setelah itu, di Myriad Mountain, Ji Feng dan Lu Qinyi memang memulai pertempuran. Kepala sekolah Feng dan Si Yu berlari untuk menjadi penonton. Raja Surgawi Zhou dan yang lainnya tetap tinggal untuk menyaksikan pertempuran ini. Pertarungan antara peringkat kelima dan ketujuh masih sangat menarik. Si Yu, Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Ling, dan seluruh tim Si Yu berdiri di puncak gunung dan diam-diam menonton di bawah. Ledakan. Di pihak Ji Feng, ada 6 hewan peliharaan yang mahir dalam mengendalikan kekuatan alam. 3 ras penguasa dan 3 ras penguasa semu semuanya memiliki kemampuan untuk melukai penguasa di bawah afinitas meteorologinya. Dengan 6 dari mereka bekerja bersama, lupakan untuk sementara melawan Tuan, mereka bahkan bisa menekan Tuan biasa. Ji Feng memang memiliki catatan pertempuran menggunakan keuntungan alami untuk membunuh Tuan. Tuan biasa merujuk pada makhluk tingkat Tuan biasa dengan sekitar 50 juta poin energi, tingkat budidaya kekuatan alami yang rendah, dan keterampilan rasial transenden yang tidak melebihi kemampuan sempurna. Misalnya, Raja Ular dan Kera Iblis Bumi yang ditemui Si Yu semuanya seperti ini. Tuan-tuan yang tak terkalahkan seperti Paus Penembus Langit Kota Istana Naga, Tuan Tanah Terkemuka yang terkenal di lingkaran penguasa Laut Timur, dan Leviathan bermutasi dari legenda Laut Tyrant yang bisa bertarung melawan totem secara alami tidak termasuk. Di pihak Lu Qinyi, ada 5. Singa Setan Angin, Burung Phoenix Hijau, Bunga Selir Kekaisaran, Putri Duyung, dan Setan Badai yang telah menguasai keterampilan mengajar tingkat sempurna, kebangkitan mitos. Masing-masing dari mereka tidak memiliki energi dasar yang tinggi, tetapi melalui keterampilan kebangkitan mythical, mereka dapat mencapai lebih dari 20 juta poin energi, setara dengan setengah Tuan. Selain itu, meskipun Courtyard Sprite baru yang dikontrak Lu Qinyi tidak memiliki mythical revival, ia telah menyerap setengah dari sumber daya undead legendaris dari Ancient Capital University. Kekuatannya tidak kalah dengan beberapa lainnya. Di bawah kepemilikan roh alaminya, kekuatan beberapa hewan peliharaan lainnya yang sudah sangat kuat meningkat lagi. Setelah Wind Demon Lion dan Green Spirit Windbird dibudidayakan dan dikembangkan oleh Lu Qinyi, barisannya juga 3 ras penguasa, 3 ras penguasa semu. Dapat dikatakan bahwa selain 4 yang sudah menjadi legenda, mereka berdua hampir mewakili kekuatan pertempuran terkuat dari generasi muda Dong Huang. Mereka adalah pilar kekuatan pertempuran legendaris Dong Huang dalam beberapa dekade mendatang. Pertarungan puncak antara keduanya secara langsung membuat tatapan Zhou Yun dan yang lainnya sangat serius, merasakan perbedaannya. Wu, Yi, Mi, Ning, sangat mengesankan, Si Yu dan yang lainnya juga berpikir keras. Jika itu adalah pertarungan tim, kedua orang ini memang sangat menakutkan. Itu bukan masalah besar, Si Yu menarik napas dalam-dalam. Selain 11, memang tidak mudah bagi hewan peliharaannya yang lain untuk berurusan dengan kekuatan utama lain dari pihak lain sendirian. Namun, karena adanya kekuatan luar biasa dari buah waktu dan 11 saat ini, bukan tidak mungkin untuk memenangkan pertarungan tim. Itu sangat sulit, tetapi situasi ini tidak akan lama. Selanjutnya, ketika dia menembus ke level 6 dan kemampuan Super Skill 11 dan yang lainnya meningkat, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah level legendaris. Sebelum itu, demi sumber daya legendaris, dia akan duduk di tempat kelima terlebih dahulu. Hari berikutnya,